Pak, tamunya juga luar biasa. Karena terus terang, ketika Bu Lili ngasih tahu ke saya, Dok, besok ke Jakarta ya. Waduh, saya udah punya tiket ke Bandung ya. Betul. Demi kita dibatalkan. Yes. Keren. Jadi hari ini atau jam setengah 5 pagi, tadinya saya harus berangkat ke Bandung karena kegiatan saya di Sanbe Pharma. Jadi saya punya niat akan kerja di Sanbe Pharma hanya 2 hari, yaitu Rebo dan Kamis. Tapi kemudian Bu Lili ngasih tahu saya, Bang Rifat telepon, padahal kita nggak bisa nerima telepon nih, karena kita baru pulang kegiatan yang sama, kita diskusi seperti ini yang sama, itu di Kota Serang, Banten. Jadi saya sama istri berdua dalam posisi di kereta komuter tuh nggak bisa nerima telepon kita. Sampai akhirnya saya kirimin foto ke Bang Rifat saya lagi di kereta nih, lagi gelantungan di kereta karena padat sekali keretanya. Tapi alhamdulillah saya bisa cancel, saya bisa mundurkan. Besok saya baru berangkat setengah 5 pagi dari Bogor menuju ke Bandung. Tepuk tangan dong buat Jakarta. Ini istimewa sekali. Jadi saya tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah kecewa kalau tamunya ini ternyata luar biasa hari ini. Boleh sekali lagi tepuk tangan ya. Kenapa? Karena ini yang membawa atau menambah saya bersemangat. Terus terang, ini menambah saya bersemangat. Saya punya doa yang mudah-mudahan nanti dibantu sama teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Doa saya itu adalah ingin yang sakit ini segera sembuh. Amin. Harus ya. Karena ternyata dengan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, siapapun punya doa ya. Tapi kalau kita punya doa seperti ini, atau boleh digeneralisasi ya, punya doa yang positif, itu luar biasa. Pemberian Tuhan yang Maha Besar itu ke saya secara pribadi banyak sekali. Kita dibukakan mata, kita dibukakan pikiran kita dibukakan kelelahan kita. Mohon maaf sekali lagi, kelelahan kita aja dibukakan. Jangan pernah lelah untuk membantu orang sembuh. Saya sama istri bicara nih, udah mau tidur. Tolong dong, handphonenya saya pinjem dong. Kenapa? Saya pengen tahu mengenai blue light terapi dan red light terapi. Jadi terapi dengan cahaya merah dan terapi cahaya biru. Sampai jam berapa Mami? Akhirnya kita nggak tidur ya. Akhirnya nggak tidur Pak. Kenapa demikian? Karena jam 3 saya sudah berangkat dari rumah menuju ke stasiun kereta api Bogor untuk mengejar jam 4 kereta pagi paling pagi di Bogor. Jam 4 paling pagi, orang lain belum datang, kita udah berebut kereta. Jam 4 itu harus meluncur dari Bogor, kereta api pertama turun di Manggarai. Dari Manggarai turun untuk ganti kereta menuju ke Tanah Abang. Tanah Abang turun lagi ngejar kereta api yang pertama sekali menuju ke Rangkas Bitung. Dan hasilnya ini yang saya katakan tidak lelah mengejar kita. Hasilnya adalah kita terlambat kereta Rangkas Bitung ke Serangnya. Karena kita tidak bisa duga. Kereta dari Rangkas Bitung ke Serang itu jam 7.25. Saya sampai Mami, nggak bisa nih, nggak bakalan sampai. Keretanya baru berangkat. Jadi sudah ditinggalin sama kereta. Kereta berikutnya 9.55, kita nggak mungkin pakai kereta itu. Karena acara di Kejaksaan Tinggi Banten itu jam 10 pagi. Mau tidak mau kita cari kendaraan umum dan lain sebagainya. Akhirnya sampai sebelum jam 10 kita sudah sampai. Alhamdulillah presentasi seperti ini dan luar biasa hasilnya. Boleh tepuk tangan lagi dong buat Bowo. Cayo. Ini kenapa saya cerita karena akhirnya betul-betul dapat. Saya baru langsung buka, saya minta internet di kantor ini agar saya bisa mengoleksi banyak sekali mengenai fototerapi. Saya tidak akan ke fototerapi dulu, tapi balik lagi kita punya doa ini. Yes. Ya. Yes. Kenapa demikian? Karena memang ini kejadiannya. Saya tidak tahu di Malaysia how bad the condition in Indonesia, but I think the same, generally is the same. Hipertensi itu tidak pernah turun. Yang kena tekanan darah itu makin banyak, bukan turun. Ya, demikian juga dengan kondisi stroke. Betul ya, di Malaysia juga banyak ya. Di Indonesia 15 tahun sudah kena stroke. Ini jadi bahan pemikiran buat kita.
Dan stroke di sini ada lagi kalimatnya. Dok, saya kena stroke ringan. Ih, hebat amat ya. Kalimatnya menyenangkan gitu loh, stroke ringan gitu. Gak ada itu. Mau stroke ringan ke stroke apapun, mau stroke iskemik, mau stroke perdarahan, kondisinya sama. Adalah stroke. Ini general secara keseluruhan naik. Bayangkan angkanya fantastik dari 7 per mil menjadi 10,9 per mil. Jadi mohon maaf sekali-kali, saya selalu berdoa ya ke teman-teman sejawat saya, segera ini turunkan. Jangan bangga kasusnya banyak, duitnya tambah banyak. Tolong dicatat ya. Jangan bangga kalau yang sakit banyak, duit kita tambah banyak. Bukan itu tujuan kita. Ingat ya kalimat ketua majelis ulama kita tadi, kita boleh profit, tapi benefitnya apa? Boleh dong tepuk tangan yang kita lakukan. Jadi kita menggandeng majelis ulama untuk berbicara yang sama. Jadi ketika kita dapat profit, tapi benefitnya sebesar apa? Saya mohon maaf, pasti saya akan di apa ya? Katakanlah menjadi bahan pembicaraan lah. Buat apa jadi dokter kalau nggak ngobatin orang? Artinya tidak praktek sebagai dokter. Sekarang saya rubah. Saya tidak mau praktek, saya tidak punya doa lagi. Ya Allah, semoga hari ini ada 10 orang aja yang sakit. Ibu bingung kan? Gak sadar kan? Kalau praktek yang ditungguin apa? Pasien. Pasien lah. Nah kalau nggak ada pasien, dan doa terus doanya apa? Banyak yang sakit. Jadi saya hilangkan itu. Saya minta Ibu Natali, Bu Lili, Pak Rifah, semua teman-teman termasuk Malaysia, benar-benar saya minta dengan teman-teman Malaysia juga agar apa? Agar membantu kita untuk bisa menyelesaikan banyak. Tidak perlu masuk fakultas kedokteran. Boleh dong tepuk tangan? Tidak perlu masuk fakultas kedokteran, ini bisa turun. Ingat ya, ratusan juta loh masuk fakultas kedokteran, hitungannya M loh. Gak mudah dari sisi uang. Tapi angka ini tidak turun. Demikian juga dengan kasus, nah mulai banyak itunya. Demikian juga dengan kasus ginjal kronis sampai cuci darah. Naik. Selesaikan yang sakit ginjal, yang urium kreatininnya tidak turun-turun karena cuci darah. Selesaikan dengan OOW. Yuk kita lihat nantinya. Kemudian terakhir pasien apa sekarang? Diabetes. Angkanya fantastik lagi. Angkanya adalah 6,9 menjadi 10,9. Bayangkan. Yang diabetes, yang tadinya satu jenis obat, 2 jenis suntikan insulin, nggak selesai. Kenapa? Karena selalu diingetin, jangan lupa nanti bulan depan diabetes lagi ya. Siap dong. Yang hipertensi juga sama, diingetin lagi. Jangan harus sering-sering hipertensi ya. Kita nggak ada yang sadar itu. Kalimatnya adalah kontrol. Jangan lupa bulan depan kontrol ya. Nah kalau kita kontrol berarti kita sakit lagi. Nah kalau kalimatnya diganti, harus sering-sering kontrol, berarti harus sering-sering sakit. Tolong jadi disimak, tolong menjadi bahan pertimbangan ya. Demikian juga dengan kasus kanker. Saya datang ke Medan, Bang Rifat duluan ke sana. Mohon maaf ya. Atau saya tunjukkan dulu ini dulu deh. Laki-laki di Indonesia yang merasa laki-laki jangan tepuk tangan ya. Kankernya tuh kecil sekali. Nanti di Malaysia tolong dicek angkanya. Laki-laki di Indonesia itu kecil angkanya 0,7 per mil, tapi wanita 2,9, 4 kali lipat lebih. Dan saya kedatangan tamu atau saya berhadapan dengan seseorang dengan kanker payudara yang luar biasa besarnya, yang luar biasa, mohon maaf sekali, yang luar biasa busuknya, yang luar biasa sakitnya, yang luar biasa membuat orang itu depresi. Senyum aja tidak ada. Tanyain sama Bang Rima. Karena tekanan karena batin. Tapi ketika fototerapi ini diaplikasikan, wow, ceritanya jadi merinding kita. Boleh tepuk tangan lagi dengan alat ini. Inilah bicara fototerapi. Karena ini adalah Photon Device Pro
berasaskan seperti yang tadi Bang Rima sampaikan, ini ada satu alat sinar buatan. Saya berbisik-bisik sama istri, Bang Rima udah pintar ngejelasinnya sekarang. Dokter Rifat. Jadi dokter Rifat sekarang. Luar biasa benar. Keren penjelasannya, hebat, benar. Cahaya buatan, sumber cahaya buatan bisa menyelesaikan banyak persoalan. Tepuk tangan sekali lagi buat Bowo. Ya. Nah, kenapa saya ingin mendiskusikan kanker? Karena dasar kita sudah punya dua alat yang sudah. Yang pertama, portable magic device, si kecil ini sudah dahsyat. Sekali lagi, Pak Teddy, terima kasih dong Pak Teddy, postingannya luar biasa. Ini luar biasa, portable magic device sudah terbukti dari mulai lahir 2020, sekarang kita sudah berulang tahun 2 tahun. Ini sudah terbukti lebih dari, saya tidak tahu angka pastinya ya, tapi membernya itu lebih dari 80.000. Hanya berkantong-kantong, Allahu Akbar. Jadi bukan 100, jadi kalau 80.000 member, saya nggak tahu total pasti ini di Indonesia sudah berapa. Tolong nanti di Malaysia juga sama, catatannya harus banyak sekali dengan portable magic device. Tepuk tangan dong. Ini dahsyat sekali. Satu alat kecil tapi dahsyat. Nah, dengan keberhasilan ini, Huawei kemudian lahir alat Photon Device Pro berbasis fototerapi. Pasti nanti diskusinya akan menarik sekali. Ya, saya tidak akan ke sana dulu, saya ingin lanjutkan dulu bagaimana dengan kegemukan. Kegemukan sama, saya ingin di Malaysia juga meningkat terus-terusan, banyak yang orang obesitas dan seolah-olah tidak bermasalah, padahal kegemukan itu adalah masalah. Jadi kegemukan itu, mohon maaf, mulai terjadi konsis. Nah, kegemukan itu adalah migrain. Kegemukan itu adalah pseudotumor cerebri atau tumor otak. Kegemukan itu adalah hiperkolesterol, fatty liver, metabolic syndrome, diabetes, polikistik ovari sindrom, kelainan vena. Dari mulai varises sampai hemoroid dan seterusnya. Dan yang paling parah adalah varises esophagus. Varises esophagus adalah tenggorokan atau kerongkongan? Kerongkongan kita, isinya adalah pembuluh darah vena yang varises. Dan ketika meletus, maka terjadi muntah darah, bukan batuk darah. Muntah darah, keluar darah segar, ke bawahnya adalah hitam. Jadi ke bawahnya keluar melalui pembuangan belakang kita pasti hitam karena darah. Ini adalah kelainan vena. Di samping itu depresi, sleep apnea sampai meninggal, kemudian asma, serangan jantung, hipertensi, GERD, kelainan kemih, dan penyakit akibat sedih. Itu ada di kegemukan. Balik lagi, portable magic device mudah sekali menyelesaikan untuk menurunkan berat badan. Ya. Kalau ini sudah didapatkan sama teman-teman, sudah mendapatkan manfaatnya, benefit yang sudah didapat, maka jangan kaget kenapa Huawei melahirkan Photon Device Pro. Yes. Ini udah debatnya nanti akan berkurang banget. Saya bangga banget, kenapa? Karena belum, istilahnya apa ya, belum dilahirkan saja udah ada yang beli. Sudah berapa Bu Lili? 200 lebih? Siapa yang sudah? Belum dok, 198. 198, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dong. Ini lagi berlomba sekarang, yang satu melalui penerbangan, yang satu lagi melalui laut. Sekarang lagi berlomba masuk ke Indonesia karena sudah banyak sekali yang pesan. Sekarang berebut siapa yang pesan duluan, dia yang dapat, bawa pulang sekarang. Ini alat yang luar biasa. Oke, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi. Pertanyaannya sama. Apakah PMD dan PDB atau Photon Device Pro dari Huawei ini bisa membantu penyembuhan? Ini kalimatnya sangat-sangat kompromi, sangat-sangat kompromis banget. Jadi kompromi banget nih, membantu. Ya. Nah, saya ingin Bapak, Ibu, teman-teman dengan pola pemikiran yang sama. Jadi bukan dari Setio, bukan dari Huawei, tapi kita belajar bareng-bareng. Ya, ini jadi catatan. Kenapa saya memberanikan diri? Karena ada peraturan. Peraturannya adalah, nanti dicek lagi di Malaysia juga. Indonesia punya peraturan nomor 103/2014 tentang apa? Pelayanan kesehatan tradisional. Saya yakin banget. Di sana juga ada regulasi untuk pengobatan tradisional. Kenapa? Karena saya ingin melahirkan ini. Saya ingin melahirkan pemberi pelayanan kesehatan tradisional. Boleh dong tepuk tangan buat kita.
Ini kepastian hukum. Siapa saja yang menggunakan dilindungi. Siapa saja yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional dilindungi. Kenapa? Karena portable magic device adalah tradisional. Kenapa? Karena fototerapi adalah tradisional. Ini kadang-kadang kita lupa nih. Ketika kita dapat pelajaran dari COVID-19, ingat ya, instruksi dari kementerian, instruksi dari semua orang harus berjemur. Dan semuanya berjemur. Setuju ya? Nggak ada Malaysia tidak berjemur. Malaysia pun berjemur meskipun malas banget, tapi tetap berjemur semua. Kenapa? Karena fototerapi. Karena cahaya, memanfaatkan cahaya agar kita sehat, agar kita mendapatkan vitamin D. Dan cahaya matahari bukan hanya untuk vitamin D sayang. Aduh, ketinggalan zaman deh kalian. Cahaya matahari adalah untuk segala kehidupan kita. Bukan datang matahari, ketemu matahari langsung cari payung itu menghindari ultraviolet. Salah. Matahari itu bukan isinya bukan ultraviolet saja. Apalagi bicaranya ultraviolet jahat. Sorry ya, yang menciptakan ultraviolet itu adalah Tuhan yang Maha Penyembuh. Jadi kalau menyatakan ultraviolet itu jahat, mudah-mudahan dia kena kanker. Salah doanya saya salah. Semoga tidak terjadi. Amin. Ya. Harusnya sama. Mau tidak ada matahari pun, matahari berarti meluncurkan sinarnya ke bintang dan bulan, itu pun terapi buat kita. Boleh tepuk tangan sekarang. Ya. Kalau tadi bicaranya jam, orang bilang jam 9, jam 10 itu efektif. Apa yang terjadi? Banyak yang kena pemakaman COVID kan? Jangankan jam 9, jam 10, yang sudah divaksin 1, 2, 3, 4 aja udah kena COVID juga. Tolong pikirkan baik-baik ke sana. Jadi bukan bicara jam 9, bukan jam 10, bukan vaksin, bukan tidak vaksin, bukan itu persoalannya. Jauh lebih kompleks. Kita harus bersatu dengan matahari, kita harus bersatu dengan alam. Tidak ada cerita, nanti masuk ke sana. Mudah-mudahan kita punya waktu ya. Sampai jam berapa kita? Jam 8, jam 9 malam? Oh, setengah 9 malam kita bicara. Ya. Nah, balik lagi Bapak Ibu sekalian, ini bicara tradisional. Jadi, portable magic device adalah tradisional yang dimodernisasikan. Teknologi kita bicara. Sinar atau matahari itu adalah tradisional, bukan tradisional lagi, udah terbiasa. Orang disuruh berjemur itu terbiasa banget. Tapi karena kita pikirannya berbeda, karena kita ngerasa orang pinter, jadi nggak percaya sama itu. Tolong pikirkan, ini adalah sinar buatan, berarti matahari buatan. Pasti mempunyai efek, pasti aman. Kalau matahari tidak aman, kita sudah nggak ada di dunia. Paham sekarang ya? Kalau matahari tidak aman, kalau matahari menyebabkan sakit, berarti kita tidak ada di dunia. Kalimat itu harus kita terima. Matahari itu sehat, sinar itu sehat, dan itu dahsyat, luar biasa. Nanti kita lihat sama-sama. Sekali lagi tradisional, kenapa tradisional? Portable magic device tradisional, ini adalah bekam, pernah dengar kita? Dikerok kita pernah dengar, atau dikerik kita pernah dengar. Kemudian hipertermi atau pemanasan kita pernah dengar. Akupunktur adalah tradisional, dipijat adalah tradisional, apapun pemijatan tradisional, pemijatan ini adalah tradisional. Yang tradisional ini dimodernisasikan, lahirlah portable magic device. Bisa diterima ya? Nah, saya minta Bapak Ibu sekalian, siapapun, tolong yakinkan diri kita dulu. Yakinkan kita dulu, jangan meyakinkan orang lain dulu. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat apa yang ada di dalam portable magic device, mohon maaf, Denny bantu saya. Portable magic device lanjut. Adalah 4 fungsi ini. Trans electric nerve stimulation, laser, vacuum heat. Saya minta dengan sangat belajar. Kita semua punya Google, kita ada Android, kita ada alat untuk belajar. Saya ingin melihat semua teman-teman melihat ini. Cek satu persatu. Saya minta lagi cek satu persatu. Mohon maaf, saya akan lanjut dulu ke lanjut lagi. Stop. Saya minta Bapak Ibu teman-teman sekalian itu mengetik transcutaneous electric nerve stimulation di Google-nya.
Kemudian cari benefit dari TEN itu apa. Kalau kita ingin mencari apakah TEN efektif untuk stroke, maka tinggal menuliskan transcutaneous nerve stimulation, stroke, lagi PDF. Kita nyari PDF-nya, file PDF-nya. Kalau itu didapatkan, kita akan yakin. Oh, ternyata ada literaturnya, ternyata ada saintifiknya, ternyata ilmiah. Bukan kata Dr. Stio, bukan kata Kuwei, bukan kata orang tukang promosi, tidak. Ini yang didapat. Ini baru bicara TEN. Setuju ya? Jadi kita meyakinkan barang-barang. Saya bisa mendapatkan itu. Dan ketika kita mendapatkan ini, saya akan balikan sekarang. Saya akan balikan ke sini. Ya, ketika kita mendapatkan TEN, kemudian kita melakukan aplikasi. Ini adalah aplikasinya. Ternyata, aduh, ini sederhana banget. Ini persis handphone kita. Dulu kita dengan handphone aja kayaknya bisa nggak ya? Pertanyaan yang sama nih sekarang. Bisa nggak menggunakan PMD? Ternyata mudah sekali. Pencet lama, aktif. Setelah itu kita milih TEN-nya, pencet TEN-nya, yang tadi aku berapa? Kalau nggak 30 nggak terasa, bayangkan. Luar biasa banget. 30 dipasang di sini. Baru nempel 30 baru terasa, oh enaknya 30. Mudah-mudahan berat badannya buru turun banget nih gara-gara pakai 30. Emang turun saya. Berapa kilo sekarang? 6 kilo turunnya. Wow, tepuk tangan dong. Keren. Jadi saya minta sama teman-teman. Ini udah angkanya udah 30 lagi. Dan untungnya 30 itu terasa. Orang diabetes, mohon maaf sekali, orang diabetes, apalagi kakinya yang diterapi dengan angka 30, nggak kerasa sama sekali. Kenapa nggak kerasa? Ribut lagi. Dok, ini nggak kerasa gimana? Ya nggak kerasa, orangnya diabetes masih belum selesai diabetesnya. Komplikasinya adalah polineuromati. Komplikasinya adalah pada persarapan. Sarafnya sendiri mati. Jadi apa yang mesti diterapi? Mukanya dulu lah terapi dengan 1-2. Terapi aja mukanya. Apalagi sampai dikasih duit. Ini ada duitnya ya. Oh, sembuh dia cepet banget, itu diabetesnya sembuh. Boleh. Waduh, luar biasa. Kalau sampai tadinya itu sebelah. Si Mami baru dengan 1-2 aja untung nggak teriak. Kemarin di terapi di sini untung nggak teriak-teriak juga sama ibu itu. Harusnya 1-2 aja udah terasa. Jadi di muka kita pun sama. Kalau 1-2 nih udah apa istilahnya, udah beradaptasi lah, dia mau naikkan lagi silahkan. Karena buat saya secara pribadi, mohon maaf ya, buat saya secara pribadi nggak usah susah-susah, terapi di muka aja. Terapi di muka, terapi telinganya saja, terapi di sini aja udah selesai. Itu seluruh tubuh sudah dapat. Subhanallah, tepuk tangan dong. Ini yang saya ingin rasakan. Jangan mempersulit kita. Kalau kita mempersulit, dok kalau yang diabetes terapinya gimana? Dok kalau yang autoimun terapinya gimana? Nanti orang yang gini terapinya jadi susah. Kita nggak ketemu. Setuju ya? Sekarang pertanyaannya sederhana. Mohon deh, pakai satu jembatan. Istilahnya kalau kita belajar dulu kan jembatan keledai kita kan. Bagaimana kita membuat satu perumpamaan supaya kita bisa terima? Sederhana. Ketika kita berjemur, ada teori nggak berjemurnya harus begini, harus begitu? Nggak ada. Dan semua salah semua, nggak ada yang benar. Tapi kita sehat. Paham ya? Tapi kita sehat. Ada yang 15 menit ngikutin, ada yang berapa menit udah nggak enak langsung masuk juga, tapi sehat semua. Nah saya ingin PMD juga sama. Jadi ketika kita lakukan ini, selesai, ini baterainya kelihatan. Tinggal berapa kita mau pakai, tesnya, kemudian aplikasikan. Ketika ini diaplikasikan, subhanallah gampang banget, banyak sekali yang terbantu. Dan ingat sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, kalau tadi saya bilang saya ingin belajar meyakinkan kita sendiri. Setuju ya? Saya ingin PMD, fototerapi atau photon device pro itu dipakai oleh kita dulu. Jangan nyuruh orang lain. Jangan menyuruh orang lain untuk pakai kalau kita nggak punya cerita. Setuju ya? Nih, contoh baik nih. Turun berat badan 6 kilo. Mau bercerita ke orang lain? Yakin lo ceritanya saya udah turun 6 kilo lo pakai ini. Berapa ininya? 30. Itu kan satu bukan bicara testimoni lo di sana. Tapi kita sudah melakukan.
sudah bukti ke kita dulu. Jadi saya ingin PMD dan fototerapi itu bukan untuk orang sakit saja. Sekali lagi ya, tapi untuk orang yang tidak ingin sakit. Untuk orang yang tidak ingin stroke, untuk orang yang tidak ingin kena serangan jantung, untuk orang yang tidak ingin atau menghindar jauh dari kanker. Gunakan. Gak bakalan sampai jam 9 malam selesai, gak bakalan. Karena kita untuk menghafalkan ini aja susah. Tapi PMD, sekali lagi PMD punya sarung tangan. Jadi kita tinggal memanfaatkan sarungnya, kita usap, kita elus, kita sapukan dari atas sampai ke bawah sini. Selesai, titiknya itu kena semua. Boleh tepuk tangan. Demikian juga dengan tangan, demikian juga dengan gambar di sana. Tidak perlu bicara titik. Sekali lagi, tapi kalau kita mau belajar, subhanallah, silahkan. Saya dapatkan titik di sini, maka kemudian dipakaikan elektropednya, tempel di sini. Silahkan, akan efektif. Tapi itu perlu belajar banyak. Nanti saya dapat titik di sini. Ini adalah titik nomor sekian. Silahkan tempel di sini. Sekarang mau belajarnya, mohon maaf ya, secara anatomi saja beda. Kita tidak mudah untuk mendapatkan titik. Ini adalah perlu pembelajaran yang jauh sekarang. Ini satu. Punggung saja. Artinya adalah tulang belakang kita sampai ke bawah sampai tulang ekor itu more than enough. Sekali lagi. Tadi saya bicara muka, wajah, telinga tolong dimanfaatkan. Sekali lagi, telinga tolong dimanfaatkan terapi. Ya, ini kita udah pakai sarung tangan nih. Cuma ditekan sedikit aja udah teriak orangnya. Paham ya? Itu sudah terapi. Oh, istri enak. Gawat kalimatnya. Ini manfaatkan. Kenapa? Baik, terserah kita, terserah adaptasi kita. Bukan terserah kita, terserah yang di terapi. Saya lebih menyerahkan ke yang di terapi ya. Kalau yang di terapinya bersedia dengan intensitas 1 silahkan.